الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Pertama sekali marilah kita bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini Allah masih memberi kita nikmat, terutama sekali nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kemauan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, yaitu melaksanakan tugas di perpustakaan ini. Selanjutnya selawat serta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi telah meninggalkan kepada kita risalahnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, insyaallah bahagia hidup kita di dunia, bahagia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, majelis ilmu yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini atau sore hari ini saya diberi kehormatan untuk belajar berbagi ilmu di hadapan para guru dan ahli-ahli. Jujur saja apa yang akan saya sampaikan tentu akan membuat saya, bahasa sekarangnya itu GR, grogi, karena di hadapan guru-guru dan para ibu-ibu yang ahli. Tapi sebagai muslim kita berkewajiban untuk saling mengingatkan, seperti dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kewajiban seorang muslim itu adalah saling mengingatkan dan menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu majelis ilmu yang dimuliakan Allah, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya, karena memang kita di dunia ini kita adalah penyandang seorang pendakwah. Jadi kita itu adalah khalifah muka bumi ini untuk menyampaikan risalah Rasulullah. Jadi sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan di antara kita, karena manusia itu mempunyai namanya sifat pelupaan. Itulah kita gunanya saling mengingatkan. Kapus yang kami hormati, jujur saja pada sore hari ini
Yang terberat itu adalah di Minangkabau ini ada dua. Yang pertama sekali mengaji di depan guru. Yang kedua makan di depan mentua. Inilah yang terberat Minangkabau ini yang kita laksanakan. Bapak Ibu majelis ilmu yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang ini dalam rangka belajar, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi topik kita pada sore hari ini adalah kematian itu pasti datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau yang hidup pasti akan merasakan mati. Ini adalah surah Ali Imran ayat 185. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Ini surah Al-Baqarah ayat 156. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya kematian itu adalah pasti. Semua yang bernyawa di muka bumi ini akan merasakan mati. Tidak seorang pun yang sanggup untuk menahan namanya kematian, menghindar dari kematian. Sekalipun kita bersembunyi ke tempat yang tinggi, di awan sana, atau di lemari besi, atau di puncak gunung, ataupun di suatu tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Kalau kematian sudah datang, tidak bisa kita menolak dan menghindari. Bapak Ibu majelis ilmu yang dimuliakan Allah, Nabi juga mati, Presiden juga mati, raja-raja mati, gubernur mati, wali kota mati, bupati juga mati. Jadi yang dari tinggi sampai ke yang serendah-rendahnya RT itu pasti akan datang menjemput kematian. Bapak Ibu, kematian itu datang tanpa diundang, kematian datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Di saat datang kematian, seorang pun tak sanggup untuk menundanya. Juga tak sanggup pula seseorang pun untuk mempercepat dari kematian tersebut. Jika Allah sudah menghendaki kematian, baik orang tua, baik orang muda, semuanya akan mati. Tapi kalau ajal belum datang, sudah tua umurnya, sakit-sakitan, sudah lama di rumah sakit, tapi belum juga Allah mencabut nyawanya. Itu kalau ajal belum datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kita hidup di dunia ini, manusia akan melewati nanti 4 fase atau alam. Yang pertama yaitu alam kubur, alam kandungan, di mana kita sudah melewati ibu kita, dalam kandungan ibu kita sudah lahir kita ke dunia ini. Itu alam yang pertama. Bapak Ibu, alam yang kedua, alam dunia sekarang ini. Jadi di dunia ini kita akan menghadapi 2 pilihan. Yang pertama itu pilihannya jalan yang lurus, yang kedua jalan yang bengkok. Artinya kalau jalan yang lurus selamatlah kita, jalan yang bengkok celakalah kita. Allah telah memberi kita jalan, yaitu jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Jalan yang lurus bisa membawa kita ke surga, sedangkan jalan yang bengkok bisa membawa kita ke neraka. Maka di dunia inilah kesempatan bagi kita untuk menentukan apakah kita nanti mau jalan ke yang lurus, mau ke yang bengkok. Tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami muliakan, fase yang ketiga yaitu alam kubur atau alam barzakh yang dialami oleh saudara-saudari kita yang sudah almarhum dan almarhumah, sekarang sudah berada dalam kubur dan alam barzakh. Yang keempat yaitu alam akhirat. Inilah alam di mana kita nanti akan menikmati dan akan merasakan apabila kita berbuat baik dunia dan selamatlah kita, dan apabila kita berbuat kejahatan celakalah kita, dan di sanalah nanti kita kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya, Bapak Ibu, semuanya adalah camat. Tahu camat? Ada yang tahu camat? Calon mati. Saya, Bapak Ibu semua adalah calon mati. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, sudah tidak bisa kita lagi begitu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, seperti yang sampaikan dalam ayat tadi, bahwa kematian itu adalah pasti, tidak bisa kita menghindarinya, tidak bisa kita lari. Yang penting kita adalah mempersiapkan kematian itu. Mati tidak perlu ditakuti, mati tidak perlu kita cari-cari, tapi hanya kita menyiapkan untuk menghadapi kematian. Apa yang harus kita siapkan? Yaitu bekal untuk di akhirat nanti. Karena yang akan menemani kita nanti di alam kubur itu adalah amal ibadah kita di dunia. Bukan harta kita, bukan istri yang cantik, bukan suami yang gagah, tapi yang setia itu adalah amal kebaikan kita nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu merupakan jalan bagi kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada kesimpulan baca ayat di atas. Kewajiban kita sekarang ini adalah
untuk menyiapkan bekal atau persiapan untuk menghadapi kematian yang selalu mengintai kita. Karena kita tidak tahu, karena tidak diberitahu oleh Allah. Itu merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita dikasih tahu Arman mau meninggal tanggal 25 Juli 2022, tentu saya sudah dari sekarang tentu saya beribadah dan istighfar, berzikir saja lagi kepada Allah. Tentu tidak semangat lagi yang lain, tidak semangat bekerja, hanya beribadah. Nah, inilah tujuan Allah merahasiakan kepada kita untuk selalu kita bersemangat bekerja, bersemangat beribadah, sehingga Allah merahasiakan kematian itu kepada manusia. Hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kewajiban bagi kita untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi ada 3 yang tidak akan terputus nanti di akhirat, di alam kubur. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah 3 nanti yang akan menemani kita. Kalau kita bisa mendidik anak dari sekarang, tentu anak kita akan mendoakan kita. Kalau ilmu yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain, itulah akan mengalir kepada kita nanti. Jadi, sampailah kita nanti doa kita kepada Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27-28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja bagi kita pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama sekali bagi yang menyampaikan, dan mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.